Halo semuanya, kembali lagi sama aku Oci yang masih tetap di Australia dan welcome back to my channel. Dan untuk di video kali ini aku akan membahas tentang biaya hidup di Australia. Dan sekarang ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan di tahun 2020. Buat teman-teman semuanya, aku ucapkan selamat berpuasa buat kalian semuanya. Ya, jadi langsung aja ke topiknya tentang biaya hidup di Australia. Oke. Jadi kalau untuk di Australia itu biaya hidupnya itu kita hitungannya biasanya per 1 minggu sekali. Jadi untuk pengeluaran untuk biaya kehidupan sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan pokok itu biasanya 1 minggu sekali, bukan 1 bulan sekali. Kalau di Indonesia kan kadang kita belanja grocery shopping itu kan dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi kita belanja untuk 1 bulan ke depan. Nah kalau di Australia itu semuanya 1 minggu per minggu. Jadi belanjanya mingguan karena kita di sini kebanyakan gajian itu seminggu sekali gitu. Jadi ini langsung aja aku kasih kayak hitungannya. Itu kita mulai dari kayak buat untuk kebutuhan makan ya. Dan ini untuk versi hematnya gitu. Jadi kalau untuk di sini makan itu terserah ya. Ini versi hematnya. Jadi untuk menurut versi hemat itu adalah memasak. Jadi kita masak sendiri itu otomatis beli kebutuhan pokok ya. Jadi hitungannya kayak buat untuk beli-beli grocery shopping gitu, kebutuhan pokok makanan. Kita hitung aja. Kalau untuk sendiri itu sih mungkin bisa lebih hemat. Ini ya hitungannya untuk per couple. Jadi kayak suami istri gitu ya. Biasanya untuk belanja itu hitung aja $100. 100 itu kita udah belanja apapun dari kayak ikan-ikan, semuanya itu 100, itu dalam 1 minggu ya. $100 itu sama dengan kita buletin aja 10.000 untuk untuk kursnya, itu jadi 1 juta rupiah. Ini untuk kebutuhan pokok, untuk makan, ya untuk makan dan lain-lain itu kita buletin aja 1 juta. Dan untuk kepentingan pokok lainnya itu adalah membayar rent. Jadi kan di sini kita hitungannya pendatang, bukan warga Australia yang pastinya tidak punya rumah di sini ya. Jadi kita menyewa rumah, dan menyewa rumah pun itu bayarnya tiap minggu. Kalau misalkan di Indonesia kayak ngekos atau ngontrak, tapi bayar sewanya tuh harus 1 minggu sekali, bukan 1 bulan sekali. Nah, kalau untuk couple, suami istri, itu biasanya kita sewanya itu kayak 1 kamar gitu. Kalau untuk cuman sendiri aja, sebatang kara, itu bisa kayak 1 kamar diisi 4 orang, jadi bisa share gitu untuk, ya, sharingnya bisa lebih murah gitu. Tapi kalau untuk per couple itu, ya gimana ya, kita suami istri masa harus share sama orang lain kan nggak mungkin. Jadi memang kita harus sewa, bener-bener sewa 1 kamar. Nah, kalau untuk kita menyewa kamar aja, kayak rent room doang, kamar aja, itu normalnya kalau untuk couple ya, macam-macam. Dari harga 200, itu mungkin ada 200 sampai bisa mahal sih, bisa sampai 400 juga gitu. Tapi aku ambil tengah-tengahnya aja, kita ambil $300 ya. Jadi untuk bayar rumah, kayak bayar sewa rumah itu per minggunya 300 Australian dollar. 300 itu sama dengan 3 juta. Iya. Jadi untuk 1 minggu di sini pengeluaran buat bayar rumah 3 juta rupiah. Luar biasa. Dan kemudian itu ada pengeluaran lagi. Nah, kita kan bekerja di sini harus ada transportnya. Di sini biasanya kita pakai public transport dan itu bayar. Kalau di Sydney itu pakainya Opal Card. Jadi kayak sebentar aku kasih contohnya kayak gini. Jadi ini kayak tap, ini kartu buat transportasi kita di Sydney, Australia ya. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang kerjanya sama tempat tinggalnya itu deket, bisa dijangkau dengan jalan kaki, itu hebat banget, itu bisa hemat banget. Jadi kayak menguntungkan banget gitu. Tapi kalau untuk rumah dan tempat kerjanya jauh, mau nggak mau ya harus pakai public transport ya. Dan untuk public transport di Sydney itu lumayan mahal. Cukup mahal kalau dibandingkan dengan Singapura lah hitungannya kan, karena kursnya dolar Australia sama Singapura kan beda-beda dikit ya. Itu jauh banget ya. Di Singapura kayak kita cuma 1 tap, itu sekali tap kayak cuma $1 gitu. Kalau di sini sekali tap
tergantung jarak, semakin jauh itu semakin mahal ya. Jadi sekali tap itu kayak rumahku ke City itu $3, kayak 30.000 40.000. Ya Allah, demi Allah itu mahal banget. Dan kalau untuk tiap hari bekerja bolak-balik 1 minggu atau hitunglah aja 6 hari, itu aku tuh biasanya dulu kalau full kerja itu bisa sampai $50. Jadi memang kita dibuletin aja. Jadi untuk biaya opal card, untuk public transport itu kita hitung $50 ya. $50 tetap ini per minggu. $50 sama dengan Rp500.000. Luar biasa, Australia mahal. Nah itu tadi kayak yang pokok-pokok ya. Jadi kalau menurut aku, kalau untuk kebutuhan pokoknya aja udah terpenuhi sih sebenarnya nggak masalah, sebenarnya oke gitu. Jadi untuk pokok-pokok di sini kayak ya makan, bayar sewa rumah dan transport gitu. Tapi kan kita sebagai manusia juga membutuhkan hal-hal hiburan atau jajan atau belanja shopping gitu-gitulah. Ya kita ya hitung aja lah untuk belanja-belanja itu 100 cukup. Jadi seminggu untuk jajan-jajan lah ya, itu mentok banget. Kalau bisa jangan dihabisin, itu $100. Untuk hedon-hedon $100 Australia sama dengan Rp1 juta. Tapi biasanya kalau misalkan kita hemat, kan kadang kalau kita kerja sibuk itu udah boro-boro mikir jajan ya. Bobo aja udah alhamdulillah gitu. Dan terus di sini juga ada kayak pengeluaran penting juga sebenarnya, itu adalah handphone, jadi kayak pulsa gitu. Tapi kalau untuk handphone ini, pulsa itu biasanya sih 1 bulan sekali ya. Dan untuk berapa-berapanya itu tergantung sama kita ambil paket yang apa gitu. Dan kalau untuk macam-macam sih, dari $50 bisa sampai 100 lebih gitu. Cuman ya lagi-lagi kita ambil tengahnya aja, berapa ya? 80 ya. Ya jadi untuk handphone itu dalam 1 bulan, tapi ini 1 bulan bukan per minggu. 1 bulan itu kita ambil aja kayak 80 Australian dollar. Tong lagi. Tapi kadang-kadang kalau untuk kita ambil handphone yang baru, handphone yang paling baru itu bisa sampai 100 lebih lah gitu. Dan itu kalau untuk kita atau kalian-kalian yang tidak bersekolah. Jadi ya mungkin cukup segitu aja untuk totalan kebutuhannya. Tapi kalau untuk sekolah itu kita harus bayar sekolah ya. Kalian-kalian, kita ini harus bayar sekolah. Dan untuk bayar sekolah itu normalnya 3 bulan sekali. Tergantung sih kalian sekolah di mana. Ya kita ambil yang mayoritas aja. Di sini banyak banget yang kayak sekolah diploma gitu. Itu bayarnya 3 bulan sekali. Dan untuk biaya sekolahnya itu biasanya dalam 3 bulan itu bayarnya macam-macam juga. Mulai dari 1.300 Australian dollar sampai 2.000-an. Tapi kita ambil jalan tengahnya, kita ambil tengah-tengahnya ya 1.500 lah ya. 1.500 atau 15 juta itu per 3 bulan. Jadi ya kita harus kita harus nabung. Jadi ya dihitung aja ya 1.500. Pokoknya dihitung aja 1.500 dibagi 3 bulan itu, terus dibagi per minggunya kita harus kita harus sisihin uang berapa untuk bayar sekolah itu tadi. Dan tadi aku sudah hitung, aku udah bagi dari 1.500 itu kalau untuk 3 bulan per minggunya harus kita nabungnya berapa, itu sudah kehitung. Jadi kita harus menyisihkan uang $125 per minggu untuk membayar sekolah. Begitu teman-teman. Mahal. Jadi banyak banget sih yang harus di saving, dipotong-potong gitu dari gaji. Ya jadi kurang lebih itu tadi kayaknya cukup ya, kebutuhan-kebutuhan yang memang kita harus bayar itu kayaknya udah segitu sih. Udah segitulah normalnya. Jadi mari kita hitung bersama-sama. Jadi untuk per minggunya itu biaya hidupnya yang harus kita keluarkan di sini berapa dan per bulannya berapa ya. Tadi udah disebutin buat makan itu 1 juta ya per minggu, dan untuk biaya sewa rumah itu 3 juta, jadi 1 juta ditambah 3 juta. Terus untuk biaya opal transportasinya itu 500.000. Terus untuk jajannya itu kita ambil 1 juta. Maksudnya ini jajan tuh sudah semua ya, kayak pengen beli ini itu, beli baju, beli tetek bengek yang nggak penting, itu 1 juta lah, nggak apa-apa gitu ya. 1 juta. Terus untuk pulsa itu kan per bulannya 800.000, $80 itu kita bagi per minggunya dapatnya $20 atau 200.000.
Terus untuk biaya sekolah itu per minggunya ketemunya 1.250.000 yang kita harus simpen uangnya. Jadi total semuanya ketemunya adalah segini teman-teman, kelihatan nggak? Ya, jadi 6.950.000, hampir 7 juta untuk biaya hidup di sini selama 1 minggu, ya. Per minggunya 6.950.000. Dan kalau untuk per bulannya tinggal dikali aja 4 minggu ya. Tergantung sih, kalau dalam 1 bulan ada 4, ada 5 juga, tapi kita ambil yang paling banyak 4 minggu. Ya dikali aja 6.950 dikalikan 4. Ya, ketemunya 27.800.000, hampir 30 juta. Itu untuk kebutuhan biaya hidup di Australia. Begitu gitu. Jadi angka 27.800.000 itu bisa kurang apa bisa naik juga? Bisa gitu, bisa banget. Ini kan aku hitungan rentnya ya, untuk hitungan sewa rumah itu kan untuk kapal. Kalau untuk sendiri aja itu mungkin bisa kayak setengahnya gitu, bisa 150 gitu. Jadi memang bisa lebih dikit juga, dan juga bisa lebih banyak juga, tergantung. Lebih banyaknya itu bisa dari makan. Jadi kalau untuk kita nggak masak, itu kita kalau untuk versi borosnya itu makan tiap hari di luar, pagi siang malam di luar, jajan kopinya, breakfastnya dan lain-lain lala-lala, itu bisa lebih dari $100 untuk versi borosnya. Dan untuk versi borosnya juga bisa juga dari ini loh, dari hedon-hedonnya itu. Kalau anaknya suka party, suka yang hedon-hedon, suka yang branded itu bisa lebih. Itu semua tergantung pada diri kita masing-masing, gaya hidup kita seperti apa, kayak gitu. Tapi kalau untuk normalnya sih kurang lebih seperti itu. Dan itu akan akan ringan kalau kita menjalani berdua kayak suami istri gitu loh. Jadi kayak ringan gitu. Kalau untuk sendiri itu paling enggak kita harus bekerja dengan gaji yang $700. $700 itu aku rasa itu aman. Ya aman ya, karena kan kita bisa hitung dari biaya hedon itu, kita kalau nggak hedon itu aman. Untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri. Paling nggak kita bekerja itu harus $700 per minggu gajinya. Tapi kalau untuk pengen nabung, kalau pengen di Indonesia punya rumah, punya apa aja gitu, ya kerja ya paling nggak 1.000 lah, 1.000-an ya, di atas $1.000 atau 10 juta per minggunya gajiannya. Itu kalau seorang diri ya. Tapi kalau untuk dibantu dengan istri atau suami istri bekerja, ya 700 tuh masih oke, karena kan ada istri yang bekerja. Tapi kadang di sini para istri-istri kan juga bunting punya anak gitu. Kalau udah punya anak biasanya nggak kerja. Nah otomatis kan yang kerja suaminya doang. Nah ini salah satu yang agak berat. Kalau misalkan suami istri di Australia yang kerja hanya 1 orang aja, itu lumayan berat karena kan belum lagi sewa rumahnya. Terus untuk kebutuhannya, apalagi kalau ada anak. Ya jadi memang agak berat kalau suami istri di sini yang kerja hanya 1 orang aja dan masih menyewa rumah. Itu lumayan sih. Kalau untuk menyewa rumah, capek bentar. Kalau untuk menyewa rumah itu kita hanya menyewa kamar, masih oke lah, seminggu 300. Tapi kalau udah menyewa 1 unit dan unitnya bagus, baru kalau unit bagus di sini rata-rata 1 minggu itu bisa $700, 7 juta. Itu ya bayangin aja ya. Gaji cuman habis buat bayar rumah doang gitu. Jadi memang mahal. Intinya adalah biaya hidup di Australia itu mahal. Waduh, mahal pokoknya. Makanya kayak momen-momen kayak gini, momen-momen adanya COVID ini yang banyak banget yang dirumahkan, yang sudah nggak bekerja. Teman-teman sesama orang Indonesia itu juga banyak banget yang sudah nggak ada pekerjaan tuh dari sebulan yang lalu. Itu juga lumayan, aku bayangin bakalan munting sih, kalau aku bahasa Jawanya munting ya. Karena bayangin aja, kita nggak dapat pemasukan, tapi pengeluaran harus jalan terus gitu, terutama rent. Kalau untuk makan sih kita masih bisa lah ya hemat-hemat, tapi kalau untuk bayar rumah, bayar rent itu nggak bisa ditunda, harus tetap dibayar. Nah itu yang mau sampai kapan gitu, tabungan berapapun juga bakalan habis gitu. Sampai di sini videonya, sampai ketemu di video berikutnya, dan terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.